Perkenalkan, nama saya Resi Sidik Mendrova dengan NIM 1030 12 300 173. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Baik, yang pertama ada manajemen proyektik. Manajemen proyektik adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengendalikan proyek teknologi informasi agar dapat selesai sesuai tujuan, waktu, dan biaya yang telah ditentukan. Contohnya proyek pembuatan aplikasi, website. Kemudian yang kedua ada karakteristik proyek dan perbedaannya dengan operasional. Beberapa karakteristik utama proyek adalah, yaitu yang pertama ada memiliki tujuan yang jelas. Proyek dibuat untuk mencapai hasil atau produk tertentu. Yang kedua ada bersifat sementara atau temporary. Jadi proyek memiliki waktu mulai dan waktu selesai. Ketiga ada memiliki sumber daya terbatas, yaitu sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja harus dikelola dengan baik. Yang keempat unik, setiap proyek memiliki tujuan, proses, atau hasil yang berbeda. Yang kelima memiliki risiko. Selama pengerjaan proyek bisa muncul berbagai kendala atau ketidakpastian. Untuk perbedaannya, yang pertama untuk proyek bersifat sementara dan operasional itu bersifat terus-menerus. Dan untuk proyek itu memiliki tujuan yang spesifik, sedangkan operasional mendukung aktivitas rutin organisasi. Kemudian ada hasilnya unik untuk proyek, sedangkan untuk operasional hasilnya berulang. Dan yang terakhir ada waktu mulai dan selesai untuk proyek, sedangkan operasional tidak memiliki batas waktu. Kemudian yang ketiga ada jenis organisasi proyek. Jadi dalam manajemen proyek terdapat beberapa jenis struktur organisasi proyek, yaitu yang pertama adalah organisasi fungsional. Jadi organisasi fungsional ini adalah struktur organisasi berdasarkan fungsi atau departemen seperti IT, HR, atau keuangan. Manajer proyek memiliki wewenang yang relatif kecil. Yang kedua ada organisasi proyek. Jadi organisasi proyek ini adalah seluruh anggota tim fokus pada proyek tertentu dan manajer proyek memiliki wewenang penuh terhadap proyek. Dan yang ketiga ada organisasi matriks, yaitu kombinasi antara organisasi fungsional dan organisasi proyek. Anggota tim memiliki dua atasan, yaitu manajer proyek dan manajer departemen. Selanjutnya yang keempat yaitu proses manajemen proyek. Jadi proses manajemen proyek umumnya terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama ada initiation atau tahap awal untuk menentukan tujuan proyek, kebutuhan proyek, serta menentukan kelayakan proyek. Yang kedua ada planning, yaitu membuat rencana proyek seperti jadwal kerja, pembagian tugas, estimasi biaya, dan analisis risiko. Yang ketiga ada execution, yaitu tahap pelaksanaan rencana proyek oleh tim untuk menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan. Yang keempat ada monitoring atau controlling, yaitu mengawasi jalannya proyek agar tetap sesuai rencana serta melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Dan yang kelima ada closing, yaitu tahap akhir proyek yang meliputi evaluasi hasil proyek serta dokumentasi proyek yang telah selesai. Selanjutnya yang kelima ada sertifikasi yang bisa diambil. Jadi beberapa sertifikasi profesional dalam bidang manajemen proyek antara lain yang pertama ada Project Management Professional atau PMP, yaitu sertifikasi internasional dari Project Management Institute yang menunjukkan kemampuan profesional dalam mengelola proyek. Yang kedua ada Certificate Associate in Project Management atau CAPM, yaitu sertifikasi dasar bagi pemula yang ingin mempelajari manajemen proyek. Dan yang ketiga ada Prince Certification, yaitu metode manajemen proyek yang banyak digunakan di Eropa. Dan yang keempat ada PMI Agile Certificate Practitioner, yaitu sertifikasi yang fokus pada manajemen proyek menggunakan metode Agile. Yang keenam ada tools yang digunakan dalam manajemen proyek. Jadi beberapa tools yang sering digunakan dalam manajemen proyek antara lain ada Microsoft Project, yaitu digunakan untuk membuat jadwal proyek, timeline, dan manajemen sumber daya. Yang kedua ada Trello, yaitu tools berbasis papan untuk mengatur tugas proyek secara visual. Yang ketiga ada Asana, digunakan untuk mengelola tugas, kolaborasi tim, dan pelacakan progres proyek. Yang keempat ada Jira, yaitu banyak digunakan dalam proyek pengembangan software dengan metode Agile. Dan yang kelima ada Monday.com, platform manajemen proyek yang memudahkan kolaborasi tim dan monitoring pekerjaan. Dan untuk yang terakhir yaitu ada website atau sumber informasi proyek. Beberapa website yang dapat digunakan untuk mempelajari manajemen proyek adalah website resminya Project Management Institute,
yaitu menyediakan standar, sertifikasi, serta berbagai referensi tentang manajemen proyek. Yang kedua ada website International Project Management Association, yaitu menyediakan informasi tentang standar global manajemen proyek. Yang ketiga ada website Axelos, yaitu sumber resmi informasi mengenai metode Prince. Dan yang keempat ada website Atlassian, yaitu menyediakan berbagai panduan tentang manajemen proyek, agile, dan penggunaan tools seperti Jira. Dan yang kelima, yaitu ada website pembelajaran seperti Coursera dan Udemy, yaitu menyediakan kursus online tentang manajemen proyek. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.